Yang dijelaskan oleh para ulama, salah satu di antaranya adalah disarahkan oleh Imam Abu Hafaz Sirajuddin Umar bin Ali bin Ahmad Al-Ansari. Itu nama kitabnya, nama kitab syarahnya Al-Mu'in ala Tafahumil Arba'in. Tetap Arba'in namanya. Banyak lagi syarahan-syarahannya. Kemudian ada juga mukhtasarnya, kesimpulan-kesimpulan. Kalau syarah itu panjang, kalau mukhtasar itu lebih ringkas. Tapi kita tidak sampaikan pada kesempatan ini. Lalu kita masuk kepada yang menyusun kitab ini, biografi yang menyusun kitab ini, supaya kita dapat manfaat. Yang pertama kali yang kita ingin sampaikan biografi dari Imam An-Nawawi sendiri, karena beliau yang menyusun 40 hadis. Imam An-Nawawi ini nama sebenarnya adalah Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jam'ah bin Hizam. Beliau ini lebih dikenal dengan nama Imam An-Nawawi. Beliau ini adalah Asy-Syekhul Imam Al-Alim Ar-Rabbani. Beliau ini adalah Al-Imam, kemudian dia alim, dan tidak hanya sekedar alim, dia adalah Ar-Rabbani. Rabbani ini pembimbing ruh kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini adalah Al-Hafiz. Jadi Al-Hafiz gelar untuk orang-orang yang menghafal ratusan ribu hadis. Kemudian diberi gelar dengan Al-Faqih. Bukan hanya sekedar ahli hadis, beliau juga Al-Faqih, ahli fikih. Bahkan beliau dikenal dengan nama Syekhul Islam fi asrihi. Beliau adalah Syekhul Islam. Ada sekarang yang kita kenal dengan nama Syekhul Islam Abu Zakaria Al-Ansari. Ada Syekhul Islam, kalau ada yang sebagian yang memberikan gelar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wallahu taala alam. Kemudian ada yang memberi gelar lagi setelahnya. Jadi setelah beliau, masa beliau itu tetap beliau digelar dengan nama Syekhul Islam. Kana minal ulama'il amilin. Beliau adalah ulama yang kemudian juga al-amilin. Tidak hanya sekedar ulama, tetapi amilin. Jadi beliau ini adalah ulama al-amilin. Ulama artinya orang yang paham dengan agama. Kemudian al-amilin adalah orang yang mengamalkan kefahaman itu. Beliau tidak hanya sekadar retorika, tidak hanya sekadar di ucapan. Wallahu ta'ala wal-iyadzu billah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Karena kata Allah di dalam Al-Quran, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Ma la taqulu, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemukaan Allah Subhanahu wa taala an taqulu, engkau mengatakan sesuatu yang kamu tidak perbuat. Maknanya apa? Hanya sekedar retorika saja yang kita sampaikan, kita tidak mengamalkannya. Contohnya kita suruh orang untuk melaksanakan solat 5 waktu berjamaah di masjid. Tapi terkadang kita menyampaikan itu tidak istiqomah untuk solat berjamaah. Maka ini disetil oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah ketika engkau menyampaikan sesuatu yang engkau sampaikan itu engkau tidak amalkan, kata Allah Ta'ala. Maka beliau ini, Imam An-Nawawi ini adalah minal ulama'il amilin. Beliau adalah ulama sekaligus yang mengamalkan keulamaannya. Wal a'immatur rasikhin, dan orang-orang ataupun imam ar-rasikhin yang sudah sampai kepada darjat ar-rasikhun. War-rasikhuna fil ilmi yaquluna rabbana
dan orang yang rasikh dalam ilmu, mendalam ilmunya. Jadi Imam Muhyiddin An-Nawawi ini, atau yang lebih dikenal dengan nama Imam An-Nawawi ini, adalah orang yang sudah mendalam dalam ilmunya. Wa awliya Allahil arifin. Beliau ini adalah wali-wali Allah. Beliau ini adalah satu orang di antara wali-wali Allah Ta'ala. Waz-zuhadul madhkurin, dan orang-orang yang zuhud. Beliau ini adalah ulama yang zuhud. Nanti kita jelaskan kenapa beliau dijelaskan atau disebutkan dengan ulama yang zuhud. Kenapa beliau disebutkan dengan wali Allah. Banyak kisah tentang beliau ini. Tapi yang jelas terkumpul pada beliau ini, pada Imam An-Nawawi ini, Al-Hafiz Al-Faqih. Beliau adalah orang yang ahli dalam bidang hadis. Beliau adalah orang yang ahli dalam bidang fikih. Dan beliau adalah awliya Allahil arifin, di antara wali-wali Allah yang arifin, yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, waz-zuhadul madhkurin, dan di antara ahli zuhud. Jadi beliau ni ahli zuhud. Kemudian dijelaskan, ijtama'a lahu minal wara ma lam yattafaq mithluhu li ahadin fi zamanihi wala qablah minal fuqaha'i bidahri tawilin. Berkumpullah pada dirinya sifat wara. Jadi wara ini dapat kami sampaikan juga pada kesempatan ini. Wara ini, apa itu wara? Wara itu orang yang menjauhi seluruh yang diharamkan oleh Allah. Sementara orang yang menjauhi yang diragukan atau yang syubhat, itu yang menjauhi seluruh yang diharamkan, itu namanya taqwa. Ya, taqwa. Sementara menjauhi seluruh yang syubhat, kan ada yang syubhat. Kata Nabi SAW dalam hadis arba'in ini, nanti ada itu, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, tapi ada di antara yang halal dan yang haram ini. Ada di antara yang halal yang haram ini, apa namanya? Itulah yang syubhat tadi, yang masih ragu-ragu, yang masih samar-samar. Kalau bisa kita menjaga diri dari yang syubhat ini namanya wara. Jadi Imam An-Nawawi ini adalah ulama yang wara. Dia tidak mau berhadapan dengan sesuatu yang syubhat. Dia tidak mau bergelut dengan sesuatu yang syubhat. Banyak yang syubhat dalam kehidupan kita hari-hari ini, banyak yang kita dapatkan yang syubhat. Masya Allah, kalau kita tengok itu, apalagi persoalan muamalah hari ini, banyak yang syubhat, banyak yang masih samar-samar. Ini hukumnya halal atau haram ini? Yang kata ulama ini mengatakan halal, yang ulama ini mengatakan yang haram. Belum ada kesimpulan muttafaq ulama terhadapnya atau ittifaq ulama. Maka Imam An-Nawawi ini adalah orang yang wara, yang sudah bebas ataupun yang terjaga dari hal yang syubhat. Bahkan Nabi menyebutkan dalam hadis arba'in yang insya-Allah akan kita kaji selanjutnya, siapa yang menjaga yang syubhat ini, kata Nabi, maka dia akan terjaga agamanya. Siapa yang sering berkecimpung dengan yang syubhat ini, yang masih main-main dengan yang syubhat ini, kata Nabi, maka agamanya belum jelas ataupun masih belum ada jaminan agamanya akan selamat. Makanya apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita nanti, yang syubhat-syubhat, insya-Allah kita bisa jaga. Sementara kalau kita bisa menjaga diri dari hal yang dihalalkan oleh Allah, memang halal untuk kita, tapi kita bisa menahan diri untuk dia, untuk tidak berlama-lama atau tidak terlalu menikmati yang halal ini, menahan diri terhadap yang halal ini. Maka ulama menyampaikan itu sifat zuhud namanya. Ya, jadi tiga tu Pak. Kalau bisa menahan diri dari yang halal itu namanya, yang haram itu namanya taqwa. Kalau bisa menahan diri daripada yang syubhat itu namanya wara. Kalau bisa menahan diri daripada yang mubah, yang halal, memang halal untuk kita, tapi untuk sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, kita tahan yang halal itu, kita tidak
berlebih-lebihan dalam yang halal, bahkan kita sederhana, maka itu disebut dengan zuhud. Mudah-mudahan kita sudah sampai di yang zuhud ini insya-Allah. Kemudian kelebihan daripada Imam An-Nawawi ini pada pertemuan yang pertama yang insya-Allah pada subuh ini lebih banyak kita kepada mukaddimahnya. Supaya apa? Supaya masuk kebesaran kemuliaan ulama itu dalam hati kita. Supaya apa? Ketika kita mengkaji kitab ini terasa bahawa kitab ini memang ditulis, disusun oleh orang-orang yang memang betul-betul punya kapasitas, kapabilitas dan punya ilmu yang mendalam untuk itu, sehingga terasa kebesaran ulama itu di dalam hati kita. Ketika kita sudah merasa bahawa ada kebesaran ulama itu besar, mulia dalam hati kita, ada keinginan kita untuk memuliakannya, memuliakan tulisannya, memuliakan karangannya. Dan insya Allah pagi ini apa yang telah disusun oleh ulama ini kita kaji, kita akan mendapatkan keberkahan insya Allah. Disebutkan fakana la ya'kulu min fawakihi Dimashq. Beliau tidak memakan buah-buahan yang ada di Damaskus. Ini kemuliaan si Imam An-Nawawi ini. Dia berusaha tidak memakan makanan buah-buahan yang ada di Damaskus. Apa pula sebabnya itu? Lima fihi bisatiniha minasyubahi fi dhamaniha. Karena buah-buahan yang ada di Damaskus itu, menurut beliau itu banyak syubhatnya. Jadi menurut penelitian beliau, menurut anggapan beliau, buah-buahan yang asal-muasalnya dari Damaskus itu dulunya banyak syubhatnya. Masih banyak dikhawatirkan apa ini halal atau tidak, apa ini halal atau haram. Maka beliau selama hidupnya tidak pernah memakan buah-buahan yang berasal dari Damaskus, padahal beliau berasal dari sana. Karena syubhat itulah. Jadi begitu beliau menjaganya, Pak. Beliau sangat menjaga hal ini sampai memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau memang kelebihan yang luar biasa. Kemudian kelebihan beliau ini disebutkan di dalam kitab ini, walam yadukhul hammama. Beliau tidak pernah masuk dalam pemandian umum. Mungkin kita ini pernah melengok pemandian umum, apalagi kolam renang. Situ kan bercampur itu, apalagi bukan kolam renang syar'i. Ada pula istilah sekarang kolam renang syar'i. Artinya kalau di situ ada perempuan, ya perempuan semuanya, tak boleh campur-campur. Laki-laki khusus laki-laki. Tapi ini pemandiannya khusus laki-laki aja. Beliau tidak pernah masuk dan mandi bercampur-campur dengan orang lain. Kalau kita kan hari ini mandi di kolam renang kan siapa aja, bahkan ada perempuan situ juga kita tidak malu kan. Itulah bedanya kita dengan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini dijelaskan walam yadkhul hammama. Beliau tidak pernah masuk pemandian umum. Saking menjaga dia, Pak. Jadi kalau ulama ini mesti dijaga sebenarnya. Apa yang dijaga itu maruah ulama itu. Sampai hal yang demikian pun beliau tidak pernah melakukannya. Mandi bercampur-campur antara laki-laki memang di dalam itu, tapi beliau tidak pernah melakukannya. Karena di situ akan hilang maruah ulamanya. Wa kana la ya'kulu illa aklatan wahidatan fil yaumi wal lailah ba'da isya'il akhirah. Beliau tidak pernah makan atau beliau hanya makan sekali dalam semalam, sehari semalam. Kapan beliau makan? Ba'da isya'il akhirah, setelah waktu isya. Setelah selesai
waktu Isya baru beliau makan. Sekali sehari makannya Pak. Kalau kita sampai 5 kali sehari. 5 kali. Itu pun kalau di rumah. Kalau sudah berada di luar, mungkin ditraktir sama kawan-kawan, itu bisa 6-7 kali. Nah, tengok kawannya. Kadang-kadang kawan ni mengajak, kawan itu ngajak lagi ke sini, nongkrong di kedai kopi ini lagi, nongkrong di kafe ini lagi. Sudah banyak. Beliau hanya makan, wa kana la ya'kulu illa aklatan wahidatan fil yaumi wal lailah ba'da isya'il akhirah. Beliau makan hanya 1 kali dalam sehari semalam. Jadi kalau ingin mendapatkan kemuliaan seperti Imam An-Nawawi ini, praktekkanlah seperti itu Pak. Kita akan mendapatkan kemuliaan. Nabi menyatakan dalam hadisnya, idza aqalla ar-rajulu at-ta'am, apabila seseorang menyedikitkan makannya Pak, idza aqalla ar-rajulu at-ta'am muli'a jawfuhu nura, nanti Allah berikan kemuliaan padanya, akan dipenuhi rongga-rongganya ini dengan nur. Allah berikan kelebihan untuk orang ini. Orang ini akan diberikan nur dalam setiap rongga-rongganya. Maknanya apa? Rongga-rongganya ini akan dipenuhi oleh nur, tidak dipenuhi oleh makanan dan hawa. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau ingin meniru tata cara para ulama ini untuk mendapatkan ilmu yang hakiki di hadapan Allah, untuk mendapatkan sampainya ma'rifat kepada Allah, tirulah Imam An-Nawawi ini. Boleh kita meniru Pak Ustaz? Ya boleh. Asal tidak sesuatu yang haram, kita boleh meniru. Wa kana la ya'kulu illa aklatan wahidatan fil yaumi wal lailah ba'da isya'il akhirah. Orang yang sedikit makan, bicaranya akan mudah dipahami oleh orang, mudah menghafal, mudah untuk mentelaah hadis, mudah untuk menghafal Al-Quran. Tapi kalau perut sudah dipenuhi oleh makanan, maka tersumbat jalan untuk kita menghafal. Dah payah Pak. Pertama, kalau banyak makan biasanya sudah ngantuk, kan gitu, datang kantuk. Apabila kantuk sudah datang, maka keinginan untuk menghafal, belajar itu sudah mulai mengurang. Maka perbanyaklah berlapar-lapar di dalam kehidupan ini. Bukan kita menyiksa diri, tidak, tapi ini riyadhah, latihan supaya kita mendapatkan hakikat dalam kehidupan kita ini. Ini. Wa 'inda as-sahri yashrabu syurbatan yaj'aluha sahuran. Nanti ketika waktu sahur, beliau apa yang dikerjakannya? Beliau meminum minuman yang dimana minuman itu dijadikan sebagai santap sahur. Kalau kita santap sahurnya apa Pak? Kalau kita santap sahurnya makannya 2 piring, ditambah lagi nanti minumnya sampai 3 gelas, belum lagi jusnya. Tapi Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sudah mempraktekkan dalam sepanjang kehidupannya. Beliau hanya makan sekali dalam 1 hari 1 malam, sehari semalam. Beliau ketika waktu sahur bersamaan dengan santap sahurnya, yaitu yashrabu syurbatan, beliau hanya meminum air. Kan Nabi menyebutkan dalam hadis, kan ada hadisnya, kalian hendaklah sahur, kata Nabi, fa inna fis sahuri barakah, karena pada sahur itu barakah. Jadi kalau ada di antara kita yang sering puasa tapi tak mau sahur, hilang keberkahannya. Kan ada di antara kita yang tak suka makan sahur, makan sahurnya jam 7 malam, makan sahurnya jam 10 malam, atau makan sahurnya jam 12 malam, tengah malam. Nanti ketika bangun sahur, dia tidak sahur lagi, tidak ada keinginan katanya, hilang keberkahan. Nabi menyebutkan fa inna fis sahuri barakah, karena pada santap sahur itu ada barakahnya. Kata Nabi, kalau kalian tidak bisa makan-makan, surbatan minal ma, sahur dah dengan seteguk air.
Begitu Nabi menyebutkannya. Makanya Imam An-Nawawi ini, dia sepanjang kehidupannya ketika sahur dia hanya meminum air untuk dijadikan sebagai santap sahurnya. Muqtasidan fi ma'kalihi wa malbasihi wa jami'a ahwalihi kullal iqtisad. Beliau sederhana Pak dalam makan. Sangat sederhana sekali. Bahkan sangat beliau warak dalam kehidupan ini. Disebutkan tadi Imam An-Nawawi ini tidak pernah makan buah-buahan yang berasal dari Damaskus. Allahu Akbar. Kalau kita semua makanan, semua buah-buahan yang datang dari mana, daging yang datang dari dalam dan luar negeri, santap saja. Gak jelas datangnya dari mana, pokoknya yang jelas mereknya merek terkenal, kita santap aja. Beda dengan Imam Nawawi. Apalah haramnya menurut kita buah-buahan? Kan buah-buahan tak ada haramnya, kecuali mungkin didapatkan dari barang curian dan sebagainya. Tapi Imam Nawawi saking menjaga waraknya terhadap perkara-perkara yang mubah ini, sampai beliau menyebutkan bahawa beliau tidak memakan buah-buahan yang ada di Damaskus. Beliau dalam makanan itu sederhana. Kalau kita 4 sehat 5 sempurna, semua ada. Daging ada, ikan ada, kemudian apa lagi, sayur-sayuran ada. Persislah seperti Umar Ibn Khattab atau Umar Ibn Khattab, dijelaskan beliau tidak pernah mengumpulkan 2 sambal dalam 1 kali makanan. Bisa tak kita tuh? Kita banyak sambalnya, ada goreng ikan, ada ayam, ada dendeng, apalagi kalau kita makan di rumah makan. Ini untuk gengsi-gengsian ini Pak. Kita datang ke rumah makan itu sambil bilang kepada pelayannya, hidangkan aja. Hidangkan aja semuanya sampai 20 macam itu depan kita. Payah kita milihnya. Kita agak malu untuk menyatakan ramah sajalah Mas. Kan gitu. Kenapa? Karena terbiasa dengan stil kita. Terbiasa dengan gaya, pola. Kita ingin dilihat sebagai orang yang punya uang lah. Lalu kita pesan kepada pelayannya, apa yang kita pesan kepada pelayannya itu, pokoknya hidangkan aja lah apa yang ada. Sampai di atas meja makan itu kita ragu memilih yang mana, semuanya nampak enak. Akhirnya satu aja yang dipilih. Apa itu? Satunya telur dadar aja yang dipilih. Lalu yang tadi itu, kata Nabi SAW, ada hidangan-hidangan untuk syaitan, ada kendaraan-kendaraan untuk syaitan, ada pakaian-pakaian untuk syaitan, ada rumah-rumah untuk syaitan. Ya kalau rumah tidak dipakai, rumahnya sampai 10 tapi tak pernah ditunggu, tak pernah ditempati. Rumah syaitan. Kendaraannya sampai 10, orangnya 2 di rumah itu, tapi kendaraannya sampai 10. Kendaraan yang selebihnya itu namanya, kata Nabi, kendaraan syaitan. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah. Allah berikan kepada kita perlindungan dari sifat-sifat yang demikian. Sabiran ala khusunatil aish. Beliau ini sangat sabar sekali. Sangat sabar dalam kehidupannya. Apapun yang menimpa dalam kehidupan beliau sangat sabar sekali. Idza zarahu ahadun, apabila beliau diziarahi atau dikunjungi oleh seseorang, la yaziduhu ala salami wa jawab, beliau tidak menambah selain daripada salam dan jawabannya. Orang menyampaikan salam, beliau langsung menjawab assalamualaikum, beliau langsung jawab waalaikumsalam. Dia tidak banyak ngomong, tidak terbahak-bahak, kemudian tidak bercerita kemana-kemana, mengelantur kemana.
Beliau hanya memfokuskan kalau orang itu terlalu lama bertamu di rumahnya, menjadi tamunya, beliau itu sodorkan kepada tamu itu apa yang disodorkan. Wa dafa'a ilaihi kitab yanzuru fihi. Dia serahkan kitab supaya orang tu nengok kitab tu. Jadi artinya apa? Kehidupan Imam An-Nawawi ini tak mau digunakan untuk sesuatu yang tak ada manfaat. Walau hanya sekadar cerita-cerita, beliau tidak mau, karena waktu itu sangat berharga. Maka Imam An-Nawawi ketika ada orang berziarah datang ke rumahnya, orang mengucapkan salam, lalu dia jawab salam itu, tidak ada kata-kata lain. Beliau ini kaji kitab. Kalau duduknya itu, dia duduk untuk mengkaji kitab, ayat-ayat Allah, kemudian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tu terlalu lama di rumahnya, dia tidak ngusir. Kalau kita kan banyak caranya. Kami tidak ada di rumah Pak lagi, mau ada perjalanan ini, mau ada sesuatu, lalu secara halus-halus kita. Beliau ini kasih ke orang itu kitab untuk apa? Supaya ditengoknya. Jangan bicara yang lain-lain, jangan bicara yang tidak ada manfaatnya. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, atau min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kesempurnaan Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tak ada manfaatnya. Ngobrol-ngobrol yang tak ada manfaat, tak ada nilai ibadahnya, beliau tak mau. Makanya di umur beliau lebih kurang 40 lebih tahun, 43 tahun, 41, beliau itu sudah mengarang puluhan kitab, bahkan hampir ratusan ya. Banyak kitab yang beliau karang, dan kitab-kitab itu bukan hanya sekedar kitab, bahkan syarah dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh para ulama dulu. Kalau syarah ini panjang Pak, ini syarah nih. Ini satu kitab nih kan berapa nih? Ini 40 hadis, syarahnya begini. Bagaimana kalau sudah 100 hadis? Kalau syarah kitab Sahih Muslim. Nah, jadi begitu beliau, li'alla yashghuluhu, supaya beliau tidak disibukkan dengan sesuatu yang tidak ada manfaat. Jadi kalau bapak-bapak boleh juga mempraktikkan tuh. Kalau ada tamu-tamu di rumah nanti datang ke rumah kita, ya segan kita untuk mengusirnya. Kita ni juga ingin baca Quran, ingin umpamanya lagi zikir dan sebagainya. Segan kita untuk mengusir orang itu. Berikan aja Al-Quran. Ini Pak Al-Qurannya. Tapi di antara kita mungkin tak ada yang sanggup. Saya yakin itu. Karena segannya yang banyak. Saya pun tak sanggup. Muraqiban lillahi azza wa jalla fi harakatihi. Beliau ini sangat muraqabah. Muraqabah itu apa maknanya Pak? Raqib. Kita diberikan oleh Allah Ta'ala dua malaikat raqib, atid. Raqib artinya yang mengawas. Jadi muraqaban ini, muraqiban atau muraqaban lillahi azza wa jalla fi harakatihi, dia merasa diawasi terus oleh Allah Ta'ala di dalam seluruh gerak-geriknya. Jadi tirulah Imam An-Nawawi ini. Seluruh gerak-gerik kita merasa diawasi oleh Allah. Ini sifat yang mulia ni Pak. Untuk mendapatkan takwa ni harus ada muraqabah. Kita tidak akan sampai kepada takwa yang diwasiatkan di khutbah Jumat. Ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalian bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kita tidak akan sampai kepada nilai takwa itu kalau sifat muraqabah ni tidak ada pada diri kita. Kita tidak merasa diawasi oleh Allah. Jadi kalau ingin mendapatkan nilai takwa yang sebenarnya, maka kita harus menghadirkan sifat muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah. Merasa diawasi, kemudian musyahadah. Ada lagi muaqabah. Tidak salah tu ada 5 atau 6. Jadi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aktivitas kita. Dalam keadaan diamnya pun merasa diawasi oleh Allah. Kalau kita sendiri berada di rumah, kan diam itu, tidak ada aktivitas, mau tidur, ya, kan diam kita. Atau kita istirahat,
tidak buat aktivitas apa-apa, menurut kita, oh kalau diam begini tidak adalah Allah Ta'ala memperhatikan, atau malaikat tidak mencatat sama sekali, malaikat tidak memperhatikan sama sekali. Bagi orang yang sudah tertanam muraqabah ilallah dalam keadaan dia buat aktivitas, dia bergerak atau dalam keadaan dia diam, dia merasa diawasi oleh Allah. Dia tidak ingin diamnya itu sesuatu yang tidak ada manfaat. Makanya orang Islam ini diajarkan oleh Nabi, seluruh aktivitasnya itu ada nilai ibadah. Contohnya, kalau mau tidur, ucapkan doa mau tidur, supaya nanti sepanjang tidur itu, kita tidur berapa jam Pak? Tidur yang standar WHO itu berapa? Standar WHO ya, standar kesehatan. Itu biasanya 8 jam ya, 8 jam. Itu standarnya itu. 8 jam kita tidur sehari semalam, berarti sudah 1/4 umur kita habis untuk tidur. Kalau tidur kita itu tidak kita isi dengan ibadah, tidak ada adab-adabnya, kemudian tidur kita itu ya tidur seperti tidur biasa saja. Memang semuanya tidur. Makhluk Allah ini tidur. Tapi membedakan antara tidur kita dengan tidur makhluk yang lain, yaitu dengan cara itu. Tidur kita bernilai ibadah, 8 jam itu 1/3 umur kita habis untuk tidur aja. Supaya tidur itu bernilai ibadah, ya kita buat. Mau tidur itu wuduk dulu, ya mau tidur wuduk dulu, baca tabarakalladzi, ya gitu. Baca ayat-ayat dulu sebelum tidur itu. Ya, setidak-tidaknya ketika ingin tidur itu bacalah doa, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kan itu. Lalu kita miring di sebelah kanan untuk mengambil keberkahan. Nah, kan gitu. Itu sepanjang tidur kita, mulai dari jam pertama sampai nanti jam yang ke-8-nya. Kalau memang 8 jam kita tidur, maka tidur kita itu dinilai ibadah oleh Allah, akan dicatat terus. Pahala, 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 pahala. Sampai nanti kita bangun mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Betapa meruginya orang Pak, betapa meruginya saya, betapa meruginya Bapak, betapa meruginya kita semua. Kalau 1/3 umur kita untuk tidur itu kita habiskan untuk dunia kita, tak ada manfaat, tak ada catatan, kosong. Bahkan dalam tidur tu boleh jadi berdosa. Boleh jadi berdosa. Sebelum tidur nonton dulu film-film yang vulgar. Maka sepanjang tidurnya itu, demi Allah akan dicatat sebagai dosa, 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 dosa. Maka pergunakanlah sisa-sisa kehidupan kita ini untuk sesuatu yang ada manfaat, walau sekalipun tidur. Tidur kita bernilai ibadah, makan kita bernilai ibadah. Maka Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia merasa diawasi. Kalau orang Pak, kalau sudah merasa diawasi oleh Allah, dia tidak mau dalam kehidupan dia itu, dalam gerak-gerik dia itu sesuatu yang tak ada manfaat. Dia ingin sesuatu yang dia buat itu ada manfaat Pak. Sampai memakai sandal pun ada caranya. Kan gitu. Ada caranya. Jangan sampai memakai sandal yang sudah 50 tahun kita pakai sandal, tidak ada pahalanya di situ. Maka pakai dengan pakaian dengan cara yang ditunjuk ajarkan oleh Nabi, dapat pahala. Itu kajiannya bukan di sini. InsyaAllah nanti ada lagi ustaz-ustaz yang lain yang menyampaikan. Itu biasanya kalau untuk mendapatkan itu ada di dalam adab-adab keseharian. Itu kita insya-Allah ada kajiannya tu yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kita. Kemudian kalau begitu Pak Ustaz, Imam An-Nawawi ini orangnya serius sekali lah. Menurut kita orangnya koper sekali, tidak mau bergaul. Tidak. Beliau di dalam ini disebutkan amiran bil ma'ruf nahiyan 'anil munkar. Beliau menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Kalau di depan dia
ya bisa diajak kepada yang ma'ruf, maka beliau sampaikan yang ma'ruf itu yang baik-baik. Kalau dinampak di depan beliau ada sesuatu yang mungkin menyalahi menurut Allah Ta'ala dan Rasulnya, beliau cegah. Beliau tidak diam, beliau tidak kafir. Beliau tidak diam aja. Kalau ditengok dari cerita dari awal kan tadi, beliau kalau ada orang datang, orang salam, beliau jawab satu. Orang kasih satu, beliau jawab satu. Agar beliau mempergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan ibadah. Ini perlu kita perhatikan. Berarti ini dakwah. Dakwah ini adalah tulang punggungnya ibadah. Kenapa ada ibadah ini? Karena ada dakwah. Kenapa orang ada pergi ke masjid solat subuh berjamaah? Sebelumnya berarti ada orang yang mendakwahi kita untuk datang solat subuh berjamaah. Kalau tidak ada dakwah, maka ibadah ini boleh ditinggalkan orang. Jadi makanya dakwah ini tulang punggungnya ibadah. Jadi jangan tinggalkan tulang punggungnya. Kalau ibadah tidak ada tulang punggungnya, maka ibadah itu mudah rapuh. Kalau kita tidak ada orang yang menasihati kita untuk kebajikan, Pak, maka kita akan mudah rapuh. Mungkin sehari dua hari kita bisa rajin, bisa istiqomah, tapi setelah mulai seminggu, 2 minggu, kemudian masuk sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, kita sudah mulai lemah. Dengan sebab apa? Kita tidak ada ibadah atau tidak ada dakwah di situ. Maka perlu kita dakwah antara satu dengan yang lain. Kita mengajak. Oh, di Masjid An-Nur sudah ada pengajian sekarang. Yuk kita ajak kawan-kawan kita. Kita ajak kawan kita, lalu dia hadir, seluruh pahala yang dia dapatkan dalam kehadirannya itu, mulai dari solat berjamaah tadi sampai mendengarkan pengajian, dengan sebab kita ajak itu pahalanya dapat sama kita, tidak mengurangi pahala dia. Itulah enaknya menjadi umat Nabi Muhammad ni, karena dakwah ini. Sama dengan muazzin ni. Muazzin ini ada kajiannya pada hadis pertama nanti. Innamal a'malu min niat. Imam ni juga, muazzin ini ketika dia mengumandangkan azan itu, niatnya untuk orang sekitar Masjid An-Nur ni, atau untuk seluruh alam, atau untuk sekedar kota Pekanbaru ni supaya orang dengar. Maka niat terbaik itu adalah untuk seluruh alam. Sampaikan ya Allah seruan azan ni ke telinga seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini. Sampaikan. Maka ketika ada orang solat berjamaah, lalu dia datang ke masjid dengan sebab niat kita itu, ini niat ni Pak, persoalan niat. Dengan sebab kita, niat kita azan itu untuk memanggil seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini untuk solat. Dengan sebab itu orang datang ke masjid, walaupun mungkin dia tidak dengar azan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab barakah niat, maka akan dicatat pahala untuk seluruh orang yang ada di muka bumi ini. Maka jangan tanggung-tanggung dalam niat. Besarkan niat kita. Ya Allah, aku niat insya-Allah menjadi hafiz Quran setahun yang akan datang. Tidak tercapai, niat sudah ada dan dimasukkan. Maka nanti di akhirat ada orang terkejut, Pak. Disebutkan dalam riwayat ketika sudah dikumpulkan amalannya itu, lalu dia mendapatkan amalan yang tidak pernah dibuatnya selama ini. Ada pahala hafiz Al-Quran. Lalu dia tanya, ibaratnya kepada Allah dalam keadaan dia terkaget-kaget, kenapa pahala ini ada? Ya Allah, kenapa pahala hafiz Al-Quran ini ada, padahal saya bukan hafiz Al-Quran? Pahala haji, saya belum haji ya Allah. Bersebab apa? Ini bersebab karena besarnya niat. Maka pasang niat hari ini, Pak. Pasang niat hari ini, ya Allah, saya insya Allah akan istiqomah. Setiap subuh
baik Jumaat, Sabtu, Ahad, khususnya lah di An-Nur ni, kalau ada kajian saya insya-Allah datang. Gitu. Tidak pun Bapak datang karena sudah ada niat, karena ada halangan, Allah Ta'ala sudah cantumkan Bapak hadir di dalam itu. Begitu besarnya niat. Ya Allah, saya tidak pernah menghafal Quran. Ya Allah, saya belum pernah haji, tapi kok ada pahala menghafal Al-Quran, ada pahala haji. Kata Allah, dulu engkau pernah berniat dan engkau telah berusaha semaksimal mungkin. Jadi bukan hanya sekedar niat, aplikasikanlah niat itu. Cuma sebatas kemampuan kita kan. Karena yang tua-tua ni biasanya seperti kita ni, yang tua-tua ni kemampuan tu sudah menurun. Bukan tak ada, sudah menurun. Sudah menurun kemampuan itu, tapi niat sudah besar. Ya Allah, aku ingin jadi hafiz Al-Quran ini. Mulailah menghafal dari ayat-ayat yang pendek, dari Qul a'udzu birabbin nas, mulailah dari situ. Mulai ansur satu ayat demi satu ayat. One day one ayat, one day one ayat, one day one ayat. Tahu-tahu sampai baru di surah Qul a'udzu birabbil falaq. Wahai bapa, engkau dipanggil kembali pulang. Kata Allah. Kita pun pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita diwafatkan. Kita sudah berusaha tadi untuk melaksanakannya. Maka pahala hafal Al-Quran sudah ada dalam catatan kita. Jadi jangan remehkan niat. Niatul mu'min khairum min amalihi. Niatnya orang beriman itu lebih bagus daripada amalnya. Itu. Ankara 'alal malik adh-dhahir ghaira marrah. Bukan sekali dia lagi menolak ajakan dari Al-Malik Al-Zahir, raja waktu itu. Jadi Imam Nawawi ini orangnya istiqomah. Jadi dia banyak menolak permintaan-permintaan Al-Malik Al-Zahir. Ini salah satu di antara raja yang memerintah ketika masa dia. Lalu Al-Malik Al-Zahir ini mengatakan, fakana yaqulu ana la akhufu illa min hadzal Nawawi. Aku tidak pernah takut, kata Al-Malik Al-Zahir ini, kepada seseorang pun. Aku tak pernah takut selama ini kepada seseorang pun. Illa min hadzal Nawawi, kecuali terhadap Imam An-Nawawi ini. Kata Al-Malik Al-Zahir. Takut raja dengan dia, Pak. Takut presiden. Bayangkan, presiden itu kan raja dulu. Takut Pak Gubernur, takut Pak Wakil Gubernur, kan gitu. Jadi itu yang dikatakan oleh Al-Malik Al-Zahir, saya tidak pernah takut selama ini kecuali kepada Hadan Nawawi. Kepada Imam An-Nawawi ini memang betul-betul, kalau bisa cari jalan lain, aku cari jalan lain. Itu saking maruah Imam An-Nawawi ini besar. Kenapa bisa ini tercipta? Sampai ada orang yang segan, ada orang yang kagum, bahkan ada orang yang ibaratnya sungkan berhadapan dengan dia, karena dia telah menghabiskan ketakutannya untuk Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dalam hadis dijelaskan, siapa yang takut kepada Allah, akhafuhu kullu syai'in, Allah akan jadikan setiap sesuatu itu akan jadi takut, gentar terhadapnya. Kalau kita sudah mencurahkan takut kita hanya untuk Allah, maka Allah jadikan seluruh makhluk ini akan takut, gentar dengan kita. Cobalah Bapak amalkan nanti. Takut kita hanya tertuju pada Allah, nanti semuanya akan dijadikan oleh Allah Ta'ala takut kepada kita. Maksud takut ini apa? Ada maruah kita, besar kita dalam pandangan orang. Kan ada doa Nabi, Allahumma ja'al fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, jadikan aku dalam pandanganku sendiri kecil, wa fi a'yunin nasi kabira, tapi dalam pandangan orang lain besar. Kalau kita, Pak, menurut pandangan kita besar, tapi menurut pandangan orang lain kita kecil. Tapi Nabi mengajarkan doa ini, Allahumma ja'alni
Allahumma ja'alni fi 'aini saghira wa fi a'yunan nasi kabira. Ya Allah, jadikan aku dalam pandanganku sendiri kecil ya Allah, tapi dalam pandangan orang lain besar. Itu. Ada maruah nampak Pak, berwibawa dia. Kenapa dia berwibawa? Bahkan ditakuti, karena dia sudah menghabiskan takutnya dengan Allah. Inilah yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Semua makhluk hidup ini diceritakan banyak itu. Ar-rijalu haulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rijalu haulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat yang berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana mereka makhluk-makhluk hidup ni bahkan berkhidmat untuk mereka. Salah satu di antara contohnya adalah As-Safinah radhiyallahu taala anhu. Safinah ini pernah berhadapan dengan Al-Asad. Asad ini singa padang pasir Afrika. Singa padang pasir Afrika itu sangat dahsyat, besar-besar Pak. Tapi karena Safinah sudah menghabiskan takutnya dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya, dengan izin Allah Pak, maka singa yang tadi garang tadi, yang ganas tadi, singa Afrika tadi, Allah buat lembut lunak seperti kucing. Bahkan menjadi penuntun jalan Safinah dan kawan-kawannya keluar dari hutan. Bayangkan tu, penunjuk jalan. Mudah-mudahan pun kita mendapatkan seperti itu. Allah Ta'ala berikan kepada kita keberkahan. Ini hanya mukaddimah Pak. Ini mukaddimah tentang Imam An-Nawawi aja baru. Maknanya apa? Ada sisi-sisi yang mesti kita contoh dari Imam An-Nawawi. Kalau kita ingin mendapatkan hakikat ilmu, hakikat di dalam Islam ini, contohlah seperti apa yang dibuat oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebenarnya kata pengarang ini, banyak lagi sisi-sisi yang bisa kita ambil dari Imam An-Nawawi ini, tapi pada kesempatan ini tak bisa disampaikan, tapi sudah kita sampaikan sebagian. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu bisa kita amalkan. Dan insya Allah pada pertemuan besok kita baca sedikit tentang biografi. Kalau tadi Imam An-Nawawi yang menyusun Arba'in An-Nawawiyah. Lalu insya Allah pada pertemuan besok kita baca sedikit sekilas tentang biografi yang menyusun kitab ini, Al-Fathul Mubin bi Syarhil Arba'in, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.